Yang menarik di saya itu adanya sebuah komentar dari asisten pelatih dari Coach Sintayong yang mengatakan bahwa ada kejadian sebelum pertandingan dimulai, bahwa yang mengatakan perjalanan dari stadion yang sudah aneh katanya, harusnya cuma 7 menit menjadi 15 menit. Nah ini, halo semuanya, Timnas Indonesia kalah 2-0 dari tuan rumah Qatar, dan pertandingan kemarin benar-benar menguras emosi kita semua, sampai para netizen membanjiri kolom komentar dari Federasi Qatar, sepak bola Qatar, sampai hampir 200.000 komentar ya, ada 180 sekian lah ya, saya lihat tadi pagi. Dan mungkin saja akan terus bertambah, ya semua memprotes apa yang terjadi di pertandingan tersebut. Dan memang kita sangat kecewa karena dua keputusan dari referee, yaitu penalti setelah dia pertama mengatakan tidak penalti tapi direview oleh VAR, sehingga dia mengambil keputusan. Sekali lagi, dia mengambil keputusan bahwa VAR itu diberikan pada referee, dan referee lah yang mengambil keputusan bahwa oke, dia meralat keputusan pertamanya dan memberikan penalti. Dan kedua, kita lihat sendiri bahwa free kick yang diberikan, dan akhirnya free kick itu bisa menjadikan gol untuk Qatar menjadi 2-0. Nah, tapi sebelum kita akan bahas pertandingan setelah itu, tapi ada yang menarik di saya, yaitu adanya sebuah komentar dari asisten pelatih dari Coach Sintayong yang mengatakan bahwa ada kejadian sebelum pertandingan dimulai, bahwa yang mengatakan perjalanan dari stadion yang sudah aneh katanya, harusnya cuma 7 menit menjadi 15 menit. Nah ini rame nih, dan akibatnya warming up-nya terburu-buru, dan ini diupload ya banyak sekali komentar-komentar di Instagram dan juga di X, di Twitter. Apakah ini bisa menjadi salah satu penyebab kekalahan timnas? Kita bahas yang satu ini ya. Nah, dalam sepak bola kadang-kadang dalam sebuah tim kita mendengar adanya namanya ilmu cocologi. Nah, ilmu cocologi ini adalah ilmu yang kadang-kadang kita mencocokin kejadian-kejadian yang terjadi sebelum sebuah pertandingan dengan hasil dari sebuah pertandingan. Cocologi ini bisa berguna buat dua situasi, bisa buat menang dan juga bisa buat kalah. Nah, kadang-kadang buat menang itu wah happy semua, walaupun ilmu cocologinya itu buat menang semua senang lah karena menang gitu kan. Nah, tetapi ada juga yang sangat sedih dan marah karena ilmu cocologi ini berlaku buat sebuah hasil kekalahan. Nah, kadang-kadang misalnya komentar dari asisten pelatih Coach Sintayong, dan itu mungkin saja dipercaya oleh para penganut ilmu cocologi, bahwa inilah salah satu penyebab Qatar menjadi tidak fair, Qatar menjadi tuan rumah yang tidak baik ya buat sebuah turnamen sebesar AFC Cup gitu. Nah, kalau kita bicara ilmu cocologi, banyak ya, saya mengalami hal-hal yang aneh-aneh lah dalam ilmu cocologi. Saya pernah bersama dengan tim, kami melawan sebuah tim yang ketika warming up dia baru 7 pemain, dan ketika sudah mau kick off, pelan-pelan datang satu, mungkin kalian juga pernah mengalami, datang satu-satu, dan akhirnya pas kick off dia dengan 11 pemain dan tersisa 2 atau 3 pemain di tengah-tengah. Dan hasilnya apa? Hasilnya kami kalah, dan yang terlambat itu yang menang. Nah, jadi apakah ilmu cocologi berlaku buat kami? Sedangkan dia terlambat, tapi kok dia bisa menang? Jadi sebenarnya menurut saya hal-hal itu mari kita detalisir, mari saya sampaikan bahwa itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh ya dalam sebuah teknikal sepak bola. Bahwa yang berpengaruh dalam teknikal sepak bola ya teknikal itu sendiri, ya pertandingan itu sendiri, ya taktikal itu sendiri. Kadang-kadang ada yang suka terlambat tapi dia menang. Nah, itu bagaimana? Jadi sekali lagi, keterlambatan tidak membuat langsung kita berkata, oh kita terlambat 10 menit, warming up-nya cuma 5 menit, dan akhirnya kita pasti kalah. Enggak juga gitu loh. Enggak juga. Jadi menurut saya itu tidak bisa menjadi sebuah patokan umum. Nah, kita kembali lagi ke pertandingannya sendiri. Kita harus akui bahwa pertandingannya harusnya, kalau saya mengatakan pertandingannya harusnya berada dengan kosong-kosong.
1 poin buat Qatar, 1 poin buat Indonesia. Kenapa? Karena memang dari pertandingan ini kita bertahan sangat baik. Saya katakan kita bertahan sangat baik. Ya, dengan 5-4-1 kita bertahan. Itu cukup sangat baik sehingga Qatar tidak bisa menembus pertahanan kita. Memang di awal-awal di sisi kanan kita masalah. Ya, Rio agak sedikit masalah, Ferrari berapa kali terlewat oleh winger dari Qatar. Tetapi sejauh itu semua masih bisa recover. Ya, jadi menurut saya harusnya pertandingan inilah berakhir dengan seri 0-0 sehingga dua tim mendapat poin harusnya. Tetapi memang dua keputusan referee dan juga 2 kartu merah itu sangat mempengaruhi mentaliti para pemain. Nah, ini mentaliti para pemain yang terpengaruh sehingga pemain timnas kita dalam mengejar ketertinggalannya agak sangat sulit karena kurang pemain. Itu fakta yang terjadi sehingga ya kita sangat sulit berkembang. Babak kedua sudah jauh berkembang bermain dengan 4 back, lebih agresif. Fajar masuk, Iksan masuk, lebih agresif, tapi mungkin waktu tidak cukup karena jumlah pemain tidak cukup. Qatar sudah drop back, ya, memperkuat pertahanan mereka sehingga pelatihnya juga di press conference-nya mengakui bahwa babak pertama mereka lebih baik, tapi babak kedua mereka bermain buruk sehingga mendapat tekanan lebih banyak dari timnas kita, walaupun dengan 10 dan 9 pemain, sehingga menurut saya realitinya, objektifnya memang kita bertahan baik sebelum terjadi penalti, tetapi kita masih punya PR dalam attacking. Counter attack kita masih belum terlalu baik, ya, boleh katakan tidak jelas, karena Rafael hanya berlari sendirian. Ketika Rafael pergi ke samping, tidak ada support dari kiri, dari kanan, karena banyak Rafael bermain kombinasi dengan Marcelino, tetapi Witan tidak bisa masuk ke dalam, sehingga masih jadi PR besar masalah attacking dari timnas Indonesia. Nah, ini yang jadi PR. Nah, karena saya lihat memang Coach Sintayong memang cukup berfokus pada defending untuk level Asia ini, tetapi memang masih kurang kuat dalam hal attackingnya. Mungkin akan berbeda kalau di senior, karena mungkin ada Top Hyatt, mungkin ada Orel Magun. Jadi karena di timnas U23 ya hanya Rafael sendirian dan Marcelino, kita butuh lagi pemain-pemain yang mampu menjadi pembeda dalam hal attacking. Kalau defending sudah sangat baik, bahkan sampai Qatar tidak bisa masuk pertahanan kita sampai terjadi pelanggaran tersebut. Jadi sekali lagi ilmu cocologi itu kadang-kadang ada dalam sepak bola, tetapi itu tidak bisa menjadi sebuah bahan objektivitas kita. Itu lebih ke subjektif dan tidak bisa menjadi alasan untuk menganalisa sebuah kekalahan. Bagi saya, kekalahan dari pertandingan pertama adalah memang kita punya PR dalam attacking, tetapi kita dipengaruhi sekali oleh keputusan wasit sehingga kita kalah. Tapi Qatar sangat efektif dengan 2 kesempatan mencetak gol lewat free kick mereka lakukan dan menjadi 2 gol. Jadi sekali lagi jangan percaya ilmu cocologi. Ricky Nelson.